Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, juga rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk kembali kita di agenda rutin Media Talk Kemen PPA yang kali ini mengusung terkait tema anak merdeka dari penyakit kronis. Masih dalam suasana dan semangat kemerdekaan, meski kita sudah berada di penghujung Agustus, tapi Kemen PPA ingin berupaya atau meningkatkan awareness pencegahan penyakit kronis pada kelompok anak, mengingat kesehatan anak juga diatur dalam diamanatkan oleh undang-undang bahwa hak anak untuk sehat tidak hanya menjadi peran orang tua, masyarakat, tetapi juga tentu negara perlu hadir dalam hal ini menyediakan fasilitas kesehatan baik untuk promotif, preventif maupun terkait kuratif. Nah, terlebih seperti yang kita tahu belakangan, data tren kasus diabetes, bahkan obesitas dan juga gagal ginjal kronis masih relatif tinggi di masyarakat. Kalau kita mengutip data Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahkan peningkatannya lumayan signifikan sampai 70% untuk angka diabetes. Sementara untuk obesitas, kita masih prevalensinya sangat tinggi di atas 12,7%. Nah, untuk itu kita menjadi PR bersama bagaimana pemerintah dalam hal ini memberikan ruang atau meningkatkan upaya dalam menekan penyakit kronis pada anak. Untuk itu kita sudah hadirkan Ibu Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dan Kesehatan, Ibu Amurwani Dwi Lestari Ningsih. Selamat siang Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bu untuk memaparkan materinya, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi apa yang disampaikan Mbak Nafila tadi benar ya. Jadi per 31 Januari 2023 data Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menunjukkan bahwa 70 kali lipat ya anak usia 5 sampai 17 tahun itu meningkat 2 kali lipat ya, 70 kali lipat mendapatkan penyakit diabetes. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana ya anak terancam dari penyakit kronis atau penyakit tidak menular. Nah, beberapa hal yang bisa menyebabkan mengapa anak bisa, seharusnya kan kalau kita mikir orang yang sakit kronis ini kan orang yang sudah umur 50 tahun, 60 tahun gitu ya, atau 40 tahun, tapi kok anak-anak banyak yang terserang penyakit seperti itu. Nah, tentu saja kita menjadi prihatin ya dengan kondisi itu. Nah, kalau kita lihat beberapa kondisi ya, teman-teman tentu sudah sangat paham ya apa yang disebut dengan definisi anak ya, ketika anak umur 0 sampai 18 tahun itu ya, termasuk juga ibu-ibu yang, makanya kalau di masyarakat kita, masyarakat Jawa terutama, kalau ibu hamil itu kan nggak boleh minum manis-manis. Jadi gulanya es, gula gitu nggak boleh, karena ternyata itu kearifan lokal ya, kearifan lokal supaya anak yang di dalam kandungan itu tidak mendapatkan penyakit kronis ketika dia dalam keadaan hamil ya. Karena ada juga ya ketika di kandungan itu penyakit kronis pun muncul untuk ibu hamil ya. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat tren kasus penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, gagal ginjal, ke anak-anak ini kan semakin meningkat. Nah, seperti yang disampaikan Mbak moderator tadi ya, bagaimana kita melihat itu? Nah, tentu saja kita bisa melihat bahwa kesehatan itu menjadi penting dan menjadi aset ya, aset investasi yang sangat mahal. Karena kalau kita sudah sakit itu akan menjadi lebih mahal. Sebanyak apapun CSR yang kita terima tidak sebanding dengan biaya yang kita keluarkan untuk membayar. Kalau sudah kena diabetes ya repot banget, apalagi diabetes tipe 2 ya. Kalau
SKI, data SKI itu Survei Kesehatan Indonesia, itu juga menunjukkan bahwa prevalensi kegemukan pada anak itu sekitar 19,7% pada anak usia 5 sampai 12 tahun. Kemudian di usia 13 sampai 15 tahun itu di angka 12,6%. Jadi kan luar biasa. Jadi tingkat obesitas itu juga berpengaruh kepada anak-anak yang tumbuh kembangnya tentu itu perlu diperhatikan ya. Kalau kita lihat jumlah anak di Indonesia ya, anak di Indonesia itu ada 79,49 juta anak yang ada di Indonesia. Kalau sekian persennya ini saja sudah sakit, besar loh 19% itu dari 79 ya, bayangkan berapa ribu anak dari jumlah itu. Berarti bisa diperkirakan dalam 100 anak itu berapa anak yang kena obesitas, kemudian kena penyakit kronisnya itu sendiri. Nah, untuk itu tentu kasus-kasus seperti ini perlu mendapat perhatian ya. Nah, next, tentu saja kita juga melihat ya bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 2014 nomor 35 itu anak-anak itu sudah seharusnya mendapat hak kesehatannya. Dia harusnya mendapat perlindungan nih, baik di dalam rumahnya, di luar rumahnya, maupun ketika dia berinteraksi di dalam masyarakat. Nah, sayangnya dengan kondisi seperti ini, kita harus bertanya ini, di mana anak-anak kita ini tidak mendapatkan perlindungannya? Jangan-jangan malah di rumah juga nggak dapat, di sekolah juga nggak dapat, di masyarakat apalagi, siapa masyarakat ini kan begitu. Nah, tentu ini juga menjadi pertimbangan kita, dan tentu kita menginginkan ya untuk tahun 2030 Indonesia Layak Anak itu benar-benar baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat ya, dunia usaha, dunia industri, media, ini teman-teman media, itu semua berkewajiban untuk melindungi anak-anak kita dalam mendapatkan hak perlindungannya ini ya. Mereka bisa tumbuh, hidup, berkembang sesuai dengan umurnya. Dan tentu nggak boleh dibeda-bedakan, ini anak orang kaya nggak boleh sakit, yang miskin-miskin biar aja sakit, nggak boleh juga. Ini anak orang di kota nggak boleh sakit, yang di desa-desa di pelosok-pelosok biar aja sakit, nggak boleh juga. Jadi tidak ada perbedaan geografis, kaya miskin gitu ya, kota, desa, semua harus mendapatkan hak yang sama. Jadi perlindungan terhadap anak terkait dengan bahaya makanan yang dia konsumsi itu juga tidak bisa dibeda-bedakan kota, desa, jauh, dekat, apalagi kalau kita lihat sekarang ya banyak sekali ibu bapak sekalian perhatikan kalau jalan-jalan ke desa-desa, warung-warung itu ngeri banget. Jadi makanan, minuman berkemasan rentengan itu ya di warung itu sekarang nggak ada lagi. Kalau kita kecil dulu mungkin adik-adik lahirnya sudah ada begitu ya, tapi kalau saya dulu waktu saya kecil tahun 70-an, tahun 80-an itu nggak ada makanan kemasan-kemasan itu. Jadi semua diolah sendiri gitu ya. Paling kemasan itu hanya biskuit kaleng, itu mewah banget. Itu adanya hanya lebaran gitu ya. Minuman juga adanya hanya lebaran. Jadi sekarang kalau kita lihat di nggak hanya di kota tapi di kampung-kampung, bahkan masuk di pelosok-pelosok, semua jajanan itu yang kemasan berenteng-renteng banyak itu. Minuman yang cuma Rp1.500 itu banyak banget dan dapat dengan mudah diakses ya. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, kemudian kalau kita lihat di Bapak sekalian, bagaimana kita melihat perlindungan anak itu sebenarnya ditujukan untuk siapa sih?
Jadi tujuan kita adalah bagaimana hak-hak anak tadi ya, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal, itu sesuai dengan harkat dan martabat mereka. Nah, tentu saja kita juga harus dapat melindungi mereka dari eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan mewujudkan Indonesia yang berkualitas menuju tahun 2045. Nah, eksploitasi itu tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, verbal dan sebagainya, tetapi kekerasan eksploitasi itu juga bisa dalam bentuk pemberian makanan kepada anak-anak. Jadi bagaimana mereka dieksploitasi untuk makan makanan yang tidak bergizi, makanan yang tidak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuhnya, tetapi itu diberikan semua tidak sesuai dengan pertumbuhan anak itu. Jadi itu termasuk bagian dari kekerasan dan penelantaran dan eksploitasi juga. Jadi hal itu sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian, terutama orang tua ya. Orang tua harus punya perhatian terhadap itu. Nah, ini beberapa hal yang nanti kita bahas ya, terkait dengan peran media bagaimana, dunia usaha bagaimana ya. Kemudian apa yang menjadikan perlu dilakukan untuk itu. Nah, tentu saja kalau kita lihat ya, next ya di selanjutnya, bahwa ada 5 klaster ya di dalam KHA itu yang termasuk di dalam pencegahan preventif kita, terutama klaster kesehatan. Ya, di klaster kesehatan. Bagaimana di klaster kesehatan ini kita semua punya peran ya, baik itu orang tua, baik itu media massa, baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Bagaimana peran kita di dalam klaster kesehatan, khususnya di indikator 13, 14, 15, 16, 17 ya. Itu perlu sekali orang tua perhatian di sana. Karena apa? Di indikator-indikator itulah anak-anak itu harusnya mendapatkan haknya. Hak untuk mendapatkan makanan bergizi, hak untuk mendapatkan ASI eksklusif, hak untuk mendapatkan makanan tambahan pendamping ASI kalau dia sudah lebih dari 6 bulan gitu ya. Terus kemudian hak untuk mendapatkan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Nah, ini yang kita tidak pernah berpikir untuk apa sih seperti ini. Nah, yang kecenderungan ada sekarang bahwa anak dibiarkan bangun tidur ya sudah makan minum semau dia, minum makanan instan, minuman instan, makanan instan. Nah, maaf ini, kalau di sini kayaknya enggak ada, tapi setiap saya jalan ya, di sekolah-sekolah itu setiap pagi, kalau saya dulu diantar ibu saya pulang dari ngantar sekolah. Tetapi sekarang ibu-ibu muda pada nongkrong di sekolahan. Jadi enggak tahu apa yang dikerjakan ibu-ibu muda. Kalau anak ibu saya dulu pulang nyuci baju, nyetrika, bekerja yang lain gitu ya, beres-beres rumah, masak untuk anak suaminya. Bukan berarti ibu-ibu terus enggak bekerja ya, ibu saya juga bidan gitu ya, juga bekerja. Artinya bahwa dia juga bekerja untuk keluarganya, juga bekerja untuk lingkungan masyarakatnya. Tapi apa yang dilakukan sekarang? Nah, edukasi ini menjadi penting ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kondisi itulah yang kemudian kita lihat bagaimana di indikator-indikator 13, 14, 15, 16, 17 tadi ya, itu menunjukkan bahwa anak-anak kita itu tidak mendapatkan hak kesehatannya sebagaimana yang kita harapkan ya. Oleh karena itu stunting, karena gizinya enggak terpenuhi. Dari dia remaja, dia enggak mengonsumsi makanan yang bergizi, dia enggak paham, orang tuanya enggak mengedukasi untuk itu. Jadi makan apa saja asal kenyang ya. Terus kemudian di samping itu juga di samping stunting, overweight itu juga bahaya ketika anak-anak obesitas tadi ya. Oleh karena itu ini menjadi perhatian kita. Apa yang menyebabkan obesitas? Apakah dia makan dengan gizi yang tidak seimbang? Bisa juga banyak yang dimakan ya gizinya berlebihan, tetapi semuanya tidak mengandung gizi, jadi obesitas. Makanan-makanannya junk food semua nih, semua serba instan gitu ya. Akhirnya yaitu tadi, akhirnya ya
itu yang terjadi, bahwa anak itu akan menjadi sakit kan begitu. Nah, ini beberapa masalah yang kita bicarakan tadi. Nah, di data yang ada ya, itu menunjukkan bagaimana anak-anak di usia 12 sampai 18 tahun itu juga ya pada saat ini ini survei dasar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga ya, mereka ini 5 anak di usia 12 sampai 18 tahun itu urinnya mengandung protein yang tinggi. Jadi artinya ada gejala gagal ginjal awal ya, karena di urin itu mengandung hematuria atau mengandung proteinuria. Jadi di situ gejala-gejala munculnya gagal ginjal karena tadi minum-minum yang enggak diatur kadar gula, kadar garam dari makanannya, dan kadar lemak yang ada di situ. Jadi itu juga sangat berpengaruh terhadap tadi keseimbangan makanan tadi di indikator 13 tadi. Nah, tentu ini juga sangat berpengaruh pada isu-isu kesehatan anak pada saat ini ya. Nah, kemudian yang kita juga lihat bagaimana tantangan utama pemenuhan gizi keluarga, pola asuh ya, terutama pola asuh keluarga itu menjadi penting. Karena pola asuh anak pada saat ini banyak anak hanya diberi uang sama orang tuanya, uang saku, ya udah uang saku itu mau makan apa aja bolehlah, pokoknya yang penting kenyang gitu tadi ya. Tapi dia nggak tahu nih bahwa uang saku itu yang juga akhirnya juga mencelakakan anak dia sendiri. Nah, pola asuh inilah yang tidak membiasakan anak-anak makan di rumah sesuai dengan jadwal makan yang sudah ada ya. Kalau seharusnya gitu ya, makan pagi itu sudah terjadwal, paling enggak ya jam 6 sudah makan gitu ya, jam 7 udah di sekolah, nanti pulang sekolah atau di sekolah, karena sekarang kan sekolah sampai jam 3, jadi di sekolah itu jam 12 istirahat itu harusnya makan siang gitu ya, dengan makanan yang gizi seimbang tadi. Nah, kalau jam 7 sampai rumah seharusnya juga sudah makan untuk makan malam. Tapi kadangkala ini tidak terpenuhi, ada yang tidak makan sama sekali. Jadi beberapa survei itu menunjukkan ada anak yang memang tidak makan sama sekali. Jadi bayangkan, ada yang kelebihan makanan, ada yang tidak mendapatkan makanan. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan di dalam indikator 16 misalkan, seharusnya kita banyak minum air putih begitu ya. Nah, jarang sekali, coba Ibu Bapak perhatikan, Mbak, teman-teman semua, anak-anak sekarang jarang yang minum air putih. Minumnya semua dalam kemasan, karena itu lebih praktis gitu ya. Tetapi kemasan yang bagaimana? Inginnya kemasannya yang murah kan begitu. Ya boleh sih murah, tapi ya yang sehat tentunya. Tetapi banyak sekali makanan-makanan yang di kemasan ini gulanya sangat tinggi. Melebihi kadar gula, kalau dilihat coba 16 gram sekali minum. Kalau dia 3 kali minum berapa gram? 16 kali 3. Padahal di Undang-Undang Kesehatan ya itu sudah tercantum maksimal 50 gram itu untuk orang dewasa, 25 gram untuk anak-anak dalam sehari. Artinya dalam sehari dia nggak boleh lebih dari 50 gram tadi, atau 4 sendok orang dewasa. Anak-anak berarti nggak boleh lebih dari 2 sendok dalam sehari. Nah, kalau dia minum minuman-minuman itu ya, haus terus langsung minum karena nggak disediain air putih di rumah gitu ya. Udah ibunya nggak masak air sekarang, belinya air kemasan kan gitu. Minum itu yang ada aja udah. Akhirnya ya itu tadi kadar gulanya terlalu tinggi, kegemukanlah anak ini. Enggak makan yang sehat, ya makan yang sehat tapi gemuk karena banyak gula, gemuk karena banyak garam ya. Udah beli aja ayam-ayam goreng di pinggir jalan itu ya, yang banyak dijual-jual karena praktis gitu ya. Garamnya banyak banget, tepung terigunya banyak banget. Jadi ayamnya cuma kecil, tepung terigunya banyak banget. Jadi itu juga garamnya banyak juga. Nah, ini juga yang juga menyebabkan
gizi seimbang itu nggak tersosialisasi, nggak terinternalisasi dengan baik di dalam keluarga. Nah, oleh karena itu akhirnya pola asuh itu sangat berpengaruh terhadap apa yang dikonsumsi oleh keluarga, apa yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, itu yang kemudian menjadikan pola makan kita juga berubah, ya. Kalau dulu makan dengan sayur, dengan lauk, protein yang seimbang, sekarang sudah enggak, seadanya saja gitu ya. Karena dari pola asuh sudah begitu, akhirnya pola konsumsi yang dimakan juga berubah. Nah, inilah yang kemudian berpengaruh pada kesehatan anak-anak kita, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena di luar tuh menawarkan banyak ragam pilihan, jajanan yang luar biasa ya, banyak banget dan sangat dapat mudah diakses gitu ya. Di samping itu juga faktor sosial budaya yang terus berubah dengan perubahan teknologi, kecepatan transformasi digital yang semua media mengiklankan minuman, makanan yang gula, garam, lemaknya tinggi, sehingga anak-anak ini tertarik untuk mencoba. Dan iklan yang ditayangkan pun menarik untuk anak-anak. Pasti ini akan menarik untuk anak-anak supaya mencoba untuk memakan itu ya, mengkonsumsi jajanan itu. Nah, akhirnya survei dari mana kemarin itu yayasan apa itu yang kerjasama dengan WiFi apa ya, YLKI juga ya, YLKI terus yang mensurvei anak-anak juga ya, saya lupa namanya. Jadi bekerja sama dengan Kementerian PPA juga. Jadi survei anak-anak itu menunjukkan bahwa anak-anak sekarang itu tidak lagi banyak makan sarapan pagi, tetapi dia jajan di sekolah dengan jajanan yang mengandung banyak gula, garam, dan lemak itu tadi. Nah, oleh karena itu inilah yang menyebabkan semakin banyaknya tadi faktor-faktor resiko yang menyebabkan anak semakin tinggi sakit dengan penyakit yang tidak menular. Jadi penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, jantung koroner, kemudian juga penyakit-penyakit yang disebabkan karena makanan yang tidak sehat, kanker ya, itu juga kalau lama-lama dia konsumsi seperti itu bisa menyebabkan sirosis dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan banyak sekali anak-anak kemudian menjadi tidak sehat. Nah, ada lagi lanjut kalau kita cek lagi ya, bagaimana kita bisa melihat ya kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya Kemenkes itu sudah punya aturan dari 2013 yang lalu ya. Nah, ini aturan Kemenkes terkait dengan pengaturan pemanfaatan gula, garam, lemak ya, yang kemudian diperbarui di nomor 63 tahun 2015 tentang pemanfaatan juga gula, garam, dan lemak. Nah, kemudian bagaimana peraturan ini kemudian juga diperbarui juga di dalam Kemenkes ya, undang-undang terbaru termasuk turunannya ya, PP 28 tahun 2024 kemarin itu juga menyampaikan bagaimana pengaturan gula garam lemak itu di dalam makanan kemasan. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Jadi bagaimana pola asuh, pola konsumsi keluarga, pola sosial budaya itu sangat berpengaruh pada pola konsumsi anak yang kemudian menyebabkan anak menjadi banyak obesitas, banyak mendapatkan sakit dengan penyakit kronis tidak menular, dan bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang meninggal gitu ya. Dan ini yang kita jaga supaya bagaimana mereka bisa tidak lagi dicegah ya dengan mengkonsumsi yang tentu saja sesuai dengan aturan-aturan kesehatan ya. Mungkin itu Mbak, terima kasih.
Terima kasih banyak Bu Amorwani atas pemaparannya. Jadi banyak faktor ya Bu yang melatar belakangi mengapa penyakit ginjal kronis, penyakit diabetes dan obesitas tinggi. Nah mungkin belum dijelaskan Bu tadi, sebetulnya kan kita tahu ya memang penanganan penyakit ini lebih banyak di bawah lingkup Kemenkes gitu ya. Tapi upaya apa saja yang memang Kemen PPA selama ini juga sudah lakukan gitu terkait penanganan penyakit kronis pada anak ini? Baik, sebenarnya KPPA juga sudah punya banyak program ya terkait dengan bagaimana kita melakukan pencegahan. Karena perlindungan yang kita harapkan itu kita benar-benar mencegah anak-anak dari baik itu penyakit ya, penyakit-penyakit baik menular maupun tidak menular ini. Nah, pencegahannya seperti apa? Jadi kita punya banyak program yang kita lakukan di dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan ya terutama. Pertama dengan program pelayanan ramah anak di puskesmas ya. Nah, pelayanan ramah anak di puskesmas itu kita melakukan bagaimana memberikan bimbingan kepada puskesmas itu bahwa puskesmas itu tidak saja untuk berobat, tetapi dia juga mempunyai fungsi advokasi kepada keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya ya. Di dalam gedung dia mengobati ya dan mencegah, di luar gedung dia punya fungsi bimbingan kepada masyarakat dan keluarga. Bimbingan kepada siapa? Kalau dia punya kalau ibu bapak di puskesmas itu ya di luar itu kan banyak toko, warung, orang jual-jualan. Nah, dia punya fungsi mengedukasi warung-warung tukang-tukang jajanan yang ada di luar gedung itu untuk menyiapkan pertama tadi makanan-makanan yang bebas dari pewarna buatan untuk tekstil pewarna ya. Jadi kalau makanan ya makanan aja, pewarnanya pewarna untuk makanan. Terus kemudian dia juga harus mengedukasi masyarakat yang ada di sekitarnya, warung-warung dan tukang jajan itu terkait dengan penggunaan air bersih. Kalau coba dilihat berapa kali tukang-tukang di warung itu mencuci piring dengan air yang sama. Coba kita kan sama-sama ini suka sering kan makan di Amigos, jadi lihat itu tempat cuci piringnya seperti apa, berapa kali dia ganti airnya. Nah itu fungsi puskesmas ramah anak di situ juga. Jadi mengedukasi menggunakan sanitasi bersih di sana. Jangan sampai nanti jajan di situ makanannya udah bagus nih, gizinya bagus didapat, tapi ternyata karena kesehatannya kurang bersih ya, fasilitas kesehatannya itu jadi anak diare, kan kita nggak ingin itu juga. Serbetnya jangan habis buat ngelap tempat duduk, tempat meja itu dia pakai untuk ngelap piring, misalkan seperti itu. Terus kemudian juga gula garam lemaknya seperti apa, dia memanfaatkan makanan olahannya itu. Apa yang digunakan bahan-bahan yang diolah seperti apa, yang disajikan sehingga dia jual. Nah itu tugas di dalam puskesmas ramah anak tadi ya, layanan ramah anak di puskesmas. Di samping juga pelayanan di dalam gedung. Di samping itu dia juga harus membina sekolah-sekolah yang ada di sekitar puskesmas itu. Di sekolah itu ada kantin ya, kantin kita juga ada program Satuan Pendidikan Ramah Anak. Nah kantin, di dalam kantin itu kita juga melihat, mengontrol, ikut mengontrol apakah kantin itu juga menjual rokok, menjual makanan yang berpewarna, menjual makanan yang minuman, makanannya mengandung zat pewarna non makanan, mengandung zat makanan yang banyak gula, garam dan lemaknya, itu kita cek semua. Jadi kalau di dalam sekolah atau kantin itu tidak ada makanan yang seperti tadi, maka kita bisa sebutkan dia masuk lolos dalam indikator kantin sehat di situ. Tapi belum tentu lolos ketika 200 meter dari sekolah itu dia ada iklan-iklan rokok, ada iklan-iklan yang tidak menunjang kesehatan anak. Nah, termasuk tadi di puskesmas juga gitu. Jadi fungsi dia adalah mengedukasi masyarakat ya melalui tadi termasuk posyandu yang ada di dekat puskesmas itu. Itu wilayah puskesmas untuk memberikan bimbingan teknis dan bimbingan advokasi pada masyarakat. Nah, di samping itu juga bagaimana kita juga melakukan
pencegahan ya, penjualan minuman berpemanis dalam kemasan. Ya, minuman rentengan-rentengan itu ya kita minta jangan dijual di dekat-dekat sekolahan. Tukang-tukang jajanan yang di gerobak dan sepeda kita juga minta jangan menjual minuman dan makanan yang tadi berpemanis tadi. Kemudian kita juga memberikan bimbingan pemenuhan hak ya, pemenuhan hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif, terutama di tempat-tempat perusahaan-perusahaan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga tertentu ya, yang di mana banyak perempuan bekerja di situ. Dia harus bisa memberikan ASI eksklusifnya pada anaknya, karena kalau cuti 1,5 bulan setelah melahirkan kan dia masih punya anak yang berumur kurang dari 6 bulan. Dan dia harus tinggalkan. Nah, oleh karena itu tempat kerja di mana para karyawan itu punya hak untuk memberikan ASI eksklusifnya, maka dia harus diberikan waktu dan ruang untuk laktasi. Ya, ini untuk pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan. Nah, di samping itu juga kita juga memberikan penguatan di daerah dan juga di lembaga-lembaga masyarakat terkait dengan hak anak, khususnya hak kesehatan, yaitu tentang kesehatan reproduksi. Nah, kenapa? Karena kesehatan reproduksi ini juga nantinya kita arahkan supaya ibu-ibu, calon-calon ibu muda nantinya itu siap ketika mereka menjadi ibu dengan kualitas reproduksi yang kuat, sehat gitu ya, dan nantinya dia juga akan bisa melahirkan anak-anak yang sehat dan kuat. Dan tentu saja dengan pelaksanaan desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah, ini harapan kita, karena dengan melalui desa ramah perempuan dan peduli anak ini, setidaknya Pak Lurah atau Pak Kepala Desa itu membuat aturan-aturan normatif yang dilegalkan. Jadi semacam apa itu SE, apa itu Permendes ya, yang mengingatkan kepada bagaimana mendistribusikan makanan-makanan yang berbentuk kemasan itu, yang banyak gula, garam, lemaknya itu tidak dijual sembarangan di warung-warung di sekitar rumah itu. Jadi harus dikontrol. Nah, yang paling penting adalah edukasi kepada keluarga-keluarga melalui puspaga ya. Kadang kita punya puspaga juga, edukasi kepada keluarga bagaimana memberikan pola makan yang sehat bagi keluarga. Nah, ini menjadi penting karena sekarang banyak sekali yang memikirkan bahwa karena sudah banyak makanan yang dijual dan mudah diakses, seringkali keluarga tidak memikirkan itu. Nah, kita kembalikan, olahlah makanan dari sumber yang ada di dekat rumah, dari pekarangan-pekarangan yang ada di sekitar rumah untuk memenuhi gizi anak supaya anak tercukupi gizinya dengan baik. Nah, itu ya yang mungkin sudah dilakukan oleh KPPA, termasuk kita juga bekerja sama dengan Kemenkes untuk terus mengadvokasi ini. Baik Bu, terima kasih penjelasannya sangat komprehensif. Mungkin kita langsung buka pertanyaan untuk dua penanya dulu. Dipersilahkan yang ingin bertanya untuk nanti sebutkan nama, pertanyaan dan ditujukan ke siapa. Oh ya, silakan Mas yang di belakang boleh disampaikan begini. Oke. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Saya Marbun, Radio Sonora. Ya, oke. Mungkin mengawali pertanyaan pertama Bu, saya ingat mungkin saya juga ketinggalan update-nya. Beberapa kali liputan di Kementerian Kesehatan Ibu, ada kewajiban dari ya bisa dibilang produsen atau pabrik lah untuk kemudian bisa menampilkan kadar gula garam itu GGL di setiap kemasan jajanan yang mereka produksi. Nah, mungkin ada update terkini dari hasil koordinasi Kemen PPA dengan Kementerian Kesehatan dan pihak terkait misalnya untuk hal ini. Karena ini penting, di samping itu juga mungkin kesadaran masyarakat terhadap
GGL ini agak kurang. Mereka taunya mungkin kalau anak kecil masih sehat, masih kuat, anak muda begitu ya, konsumsi gula dalam jumlah yang rutin, asal banyak gerak dan sebagainya, hal yang biasa gitu. Tapi kan ini sebenarnya hak anak juga ya, untuk kemudian beliau ataupun sang anak bisa mendapatkan perlakuan yang baik sejak dari awal dia lahir, bahkan sejak di kandungan dan sebagainya. Ada mungkin arahan yang ingin disampaikan kepada khususnya orang tua ya Bu, dalam mengedukasi pentingnya untuk memperhatikan GGL ini, karena banyak juga anak-anak kecil yang masih usia sekian udah pre-obesitas, bahkan obesitas dan sebagainya. Itu aja Bu, terima kasih. Baik Ibu, silahkan dijawab. Ya, terima kasih ini Mas dari Sanora ya. Ya, jadi memang Mas, kami terus bergandengan tangan dengan Kemenkes ya, karena melihat kecenderungan sekarang semakin tinggi ya, semakin tinggi anak yang kemarin tingkat obesitasnya ya naik 70 kali lipat tadi survei IDAI, dan dari survei SKI juga menunjukkan semakin tinggi berat badan anak itu belum tentu sehat gitu ya sekarang ini. Nah, oleh karena itu Kemenkes itu juga sudah membuat aturan-aturan yang harus diatur, yang harus ditaati oleh para dunia usaha. Dan saat ini Kemenkes bersama-sama dengan Kementerian KL lembaga terkait itu juga sedang melakukan memproses peraturan tata kelola kesehatan. Jadi dari PP tadi diturunkan, dan bagaimana tata kelolanya itu nanti akan diedarkan ke masyarakat. Jadi semacam bagaimana mengelola ya penggunaan garam, gula, lemak itu batasannya seperti apa. Meskipun di dalam PP-nya sudah jelas, tapi teknis-teknisnya nanti akan lebih rinci disampaikan di sana. Nah, termasuk tadi apakah dicantumkan? Ini kita sudah mintakan pada semua para dunia usaha untuk memberikan label ya di dalam kemasan setiap makanan itu apa saja kandungan yang ada di sana, termasuk kadar gulanya berapa, garamnya berapa, kalau ada kadar vitaminnya berapa sih kadar vitaminnya, jangan-jangan malah banyakkan gula dan garamnya daripada vitaminnya, kan begitu ya. Nah, demikian juga kita juga mengadvokasi, mengedukasi kepada keluarga-keluarga, terutama kepada ibu-ibu rumah tangga, bagaimana perlunya anak-anak itu untuk minum air putih, air sehat ya. Kita tidak menyarankan ibu-ibu ini memberikan air botol kemasan, air minum kemasan ya kepada anak-anak untuk kalau apa dikit udah minum aja itu, Jadi kan beli 1.000 dapat gitu ya. Tapi efeknya 5 kali minum itu aja berapa coba? Dalam satu kemasan, padahal kalau kita lihat satu kemasan minuman berpemanis ya, itu sama juga kita makan 1 piring nasi. Bayangkan, kalau gulanya 50 gram, itu sama juga kita makan 1 piring nasi. Nah, kalau itu 5 kali minum, berarti 5 piring nasi. Kalau anak-anak sekarang nggak banyak bergerak, berapa energi yang tersimpan, kalori, gula yang tersimpan di dalam darah anak ini kan, karena nggak diproses, energinya nggak dikeluarkan. Nah, itu yang kita sampaikan kepada ibu-ibu supaya ya bolehlah sekali-kali, nggak boleh, tapi boleh sekali-kali. Paling tidak benar-benar diatur ya, minum itu boleh hanya sekali aja. Kalau sudah minum itu 1 botol setidaknya ya 250 mili itu jangan makan nasi. Kenapa? Karena itu sama juga 1 piring nasi. Nah, oleh karena itu kita sudah sampaikan melalui kegiatan-kegiatan edukasi kita ya kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda ya, terutama ibu-ibu muda yang masih punya anak-anak balita, ibu-ibu hamil dan sebagainya. Nah, yang juga kita edukasi juga APSAI. APSAI itu adalah asosiasi pengusaha sahabat anak ya. Jadi melalui APSAI ini juga APSAI juga terus mengedukasi pengusaha-pengusaha supaya tidak terlalu banyak memberikan garam, gula, lemak di dalam makanan minuman berkemasan ya.
Dan beberapa pengusaha sudah melakukan ini. Dan itu sudah tertera. Coba nanti Bapak Ibu melihat beberapa label ya, label minuman berkemasan itu sudah mulai berkurang ya, minuman gulanya sudah mulai berkurang. Bandingkan dijejer gitu, itu sudah mulai berkurang. Nah, di samping itu juga ada yang kita lakukan, yaitu bahwa di dalam kita tidak tadi ya, termasuk ke dokter, ke puskesmas, kepada bantuan-bantuan bencana, kita tidak memberikan susu formula. Kenapa? Karena itu mengandung gula. Jadi anak-anak bayi tidak kita berikan susu formula supaya dia tidak terbiasa minum manis ya. Jadi tidak menambahkan tambah-tambahan yang berpemanis tadi dulu. Jadi ya sudah murni aja dari umur 0 sampai 2 tahun ini jangan dikasih tambahan-tambahan yang lain. Kalaupun rasa bayam ya bayam, kalaupun rasa manis dari buah ya biar manisnya dari buah. Jadi tidak ditambah gula dulu, tidak ditambah garam dulu. Nggak apa-apa, jangan takut anak nggak gemuk. Nggak apa-apa, itu malah sehat gitu ya. Tetapi kita juga memberikan, nanti kalau sudah 2 tahun bolehlah dikenalkan sedikit rasa ya. Jadi dari rasa-rasa yang ada dari makanan alamiah tadi, buah, sayur, protein hewani, itu bolehlah ditambah sedikit-sedikit rasa kalau sudah 2 tahun ya. Tapi sebelum itu ya sebaiknya kalau bisa yang alami dululah. Jadi supaya mereka juga mengenal rasa ya, belajar mengenal rasa. Kita dulu kecil kan juga belajar mengenal rasa, yang manis, pahit, asin gitu ya. Dari yang ada itu dulu. Jadi saya kira nggak perlu terlalu takut ya untuk memberikan, tidak diberi penyedap karena nanti takutnya anaknya nggak mau makan. Ya biar saja, nanti kalau lapar kan juga makan dia. Jadi anak kalau lapar pasti dia mencari makan. Jadi bukan berarti kita membiarkan anak kelaparan ya, jangan ya. Artinya sesuai kebutuhan anak itu sendiri. Jadi tidak dianjurkan ketika balita itu menambahkan makanan-makanan yang tidak seharusnya diberikan kepada anak-anak. Jadi itu sudah kita lakukan Mas, melalui Puspaga tadi ya, melalui DRPPA, dan juga tentu saja melalui edukasi online yang kita lakukan bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Ya. Terima kasih, sudah jelas Mas penjelasannya. Oke. Ibu Muarmini, mungkin saya lanjut pertanyaan terkait turunan Undang-Undang Kesehatan. Kan tadi Kemen PPA katanya ikut berperan gitu ya dalam membahas terkait turunan Undang-Undang Kesehatan. Nah, sebetulnya dari yang kemarin ada salah satu regulasi terkait iklan pelarangan makanan pada minuman dengan garam gula lemak tinggi. Nah, ini sebetulnya nanti bagaimana implementasinya, Bu? Apakah memang bisa efektif untuk menekan kasus tersebut? Terima kasih. Jadi memang aturan-aturan ini yang sedang kita terus godok ya, dan terus kita upayakan untuk diimplementasikan. Jadi sebenarnya kalau keberhasilan tentu perlu keterlibatan banyak pihak ya. Tidak mungkin ketika aturan ini sudah ditentukan kemudian dia akan berjalan sendiri. Nah, disinilah perlunya bagaimana kita bekerja sama antara pemerintah, kemudian masyarakat. Masyarakat itu bisa juga dengan lembaga masyarakat, dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat ya. Karena ada juga orang yang mau dengernya kalau tokoh agama yang bicara. Tapi ada juga orang yang mau dengernya tokoh masyarakat yang bicara. Dia antipati banget nih dengan pemerintah gitu, ada juga gitu ya. Nah, tentu dengan bergerak bersama masyarakat, pemerintah ya, baik pusat maupun daerah, dunia usaha, itu akan lebih efektif. Nah, media tentu mempunyai peran yang sangat cukup efektif ya, karena sekarang semua orang pegang handphone, pegang gadget ya. Kalau media itu memberikan informasi yang layak kepada masyarakat, kepada anak-anak, kita mengharapkan bahwa melalui sosialisasi media inilah semua aturan itu akan bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian implementasinya termasuk nanti bagaimana media juga memberikan
panduan-panduan, misalkan kalau nanti dari Kemenkes sudah keluar pedomannya ya, bagaimana aturan yang harus dilakukan dalam perusahaan dalam memberikan minuman berpemanis kadarnya dan sebagainya, peredarannya seperti apa. Nah, itu kita mohon teman-teman media yang nanti bisa membantu mensosialisasikan itu. Karena apa? Kalau pemerintah sendiri gak bakal cukup dalam waktu 5 tahun, jangkauannya kurang luas. Tapi teman-teman media ini jangkauannya luar biasa. Bahkan di mana saja bisa dijangkau gitu ya. Sekali dia di-blast langsung semua orang bisa baca ya. Nah, ini yang kita harapkan bahwa peran teman-teman media ini sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat. Di samping pemerintah sendiri ya berupaya dengan dunia usaha, tadi ada APSAI dan tokoh masyarakat ya, lembaga-lembaga masyarakat, ini juga kita akan bergerak bersama untuk terus memberikan edukasi dan bahwa bukti-bukti yang sudah kita punya dengan tingginya kasus, tingkat obesitas tinggi, meningkatnya penyakit tidak menular, itu bisa menjadi bukti masyarakat mengedukasi, pemerintah mengedukasi masyarakat bahwa apa yang kita lakukan itu perlu diperbaiki dan perlu perubahan. Nah, perubahan inilah yang kita harapkan nanti masyarakat mulai dari diri sendiri gitu ya, lingkungan keluarga, kemudian meluas ke lingkungan yang lebih luas ke RT-nya, ke RW-nya gitu ya, dengan memberikan tadi mengelola makanan-makanan lokal, memanfaatkan sumber-sumber daya alam di sekitarnya untuk menjadi makanan yang memenuhi gizi seimbang bagi anak-anak. Jadi itu. Oke, baik Bu. Ibu juga tadi kan menyebutkan sebetulnya dampak besar dari minuman berpemanis dalam kemasan itu sangat tinggi gitu, berpengaruh pada angka kasus diabetes. Sementara kan pemerintah belakangan juga ada wacana terkait penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Nah, kalau Kemen PPA sendiri dalam hal ini dukungannya seperti apa Bu? Dan apakah ada desakan untuk mungkin Kemenkes segera menerapkan cukai tersebut? Sebenarnya masalah cukai itu kayak rokok ya, belum juga bisa menghindarkan anak-anak kemudian sehat gitu ya, anak-anak terlindungi gitu. Nah, cukai bisa saja berjalan, tetapi edukasi, sosialisasi, advokasi kepada masyarakat terkait dengan bahayanya minuman berpemanis ini menjadi lebih penting. Karena apa? Tanpa pengetahuan, tanpa knowledge, masyarakat tidak akan berubah. Meskipun dia tinggi harganya, bayangkan ketika contoh rokok saja ya, rokok itu udah dinaikkan cukainya. Tapi yang terjadi kemudian banyak masyarakat membuat rokok tandingan, kan begitu kan? Yang beredar rokok-rokok murah tandingan, kan begitu. Nah, sekarang yang perlu digalakkan adalah edukasi itu sendiri, mengubah knowledge masyarakat. Memang perlu waktu lama mengubah knowledge itu ya, tidak bisa setahun 2 tahun, mungkin beberapa waktu kita perlu waktu ya. Bagaimana knowledge masyarakat itu bisa memahami bahwa kalau makanan dan minuman dengan gula yang sangat tinggi itu akan menjadikan anak-anak tidak sehat dan anak-anak menjadi akan rentan dan dia tidak punya harapan hidup yang lebih lama. Bayangkan kalau sekarang banyak anak-anak SMP, SD, SMP harus cuci darah karena ginjalnya bocor, harus mendapat perawatan karena jantungnya bengkak karena diabetes yang enggak terkontrol. Ini kan menjadi yang menjadi yang mencemaskan untuk tahun-tahun 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, tidak yang sekarang, tapi kita melihat 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, jangka panjangnya seperti apa. Mungkin anak-anak yang sekarang gagal ginjal, kena diabetes itu bukan setahun 2 tahun, mungkin juga dari proses yang sangat lama tadi, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, dia makan terus seperti itu. Jadi silent killer ya, tiba-tiba kok jantung saya bengkak, tiba-tiba dia demam tinggi, tiba-tiba dia nggak bisa apa-apa, ternyata gulanya sampai 800. Ini ada ini
Kebetulan anak saya masih SMP dan temennya tuh 800 gulanya, kemarin dicek akhirnya masuk ICU. Jadi 5 hari dia di ICU dan alhamdulillah sih ya masih tertolong gitu. Nah ini kemudian harus mendapat perawatan intensif ya, khusus perhatian khusus, dan itu tadi bukan tipe diabetes. Memang kebanyakan anak-anak itu diabetes tipe 1 karena bawaan. Tapi yang sekarang ini tipe 2 yang banyak. Jadi tipe 2 itu karena pola konsumsi yang salah ya. Ada yang salah dari pola konsumsi itu. Nah, oleh karena itu maka disinilah perlu edukasi, knowledge pada masyarakat bahwa belum tentu makanan enak itu mengandung gizi yang baik. Belum tentu makanan yang kelihatannya bagus itu mengandung gizi yang baik. Nasi pecel itu ternyata gizinya lebih bagus ya daripada makanan-makanan junk food yang gampang diperoleh. Gado-gado ternyata lebih bergizi, lebih sehat gitu ya daripada makanan-makanan yang dijual. Nah, saya selalu menyarankan ini kepada, kalau di RPPA, kalau saya lagi ke daerah-daerah itu menyarankan ke ibu-ibu jangan berkecil hati. Kalau ikan yang mahal-mahal nggak terjangkau, tulang-tulang ikan bisa ikan kembung itu bisa dikumpulin, direbus tulang-tulangnya, seikan-ikannya itu dibikin broth. Sumber proteinnya sama dan itu sangat mengandung gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Jadi kan protein itu yang diperlukan untuk pertumbuhan anak supaya dia kalau sel mati dia akan diganti dengan protein yang baru, dengan sel yang baru dengan kecukupan protein ya. Nah itu tadi nggak usah harus yang mahal. Cukup dia ngerebus ikan itu ya, nggak apa-apa lah, nggak harus tenggiri yang mahal, nggak harus ikan tuna yang mahal, nggak harus salmon yang mahal. Ikan kembung itu direbus gitu ya, bikin kaldunya diambil, dibikin broth ya, itu sudah luar biasa. Ayam juga gitu, kalau perlu, kalau punya lahan di desa-desa, di kampung itu, peliharalah ayam sendiri, telurnya bisa diambil, dagingnya bisa dimakan sekeluarga, tulangnya dibikin kaldu, itu juga jadi broth gitu ya. Nah kalau broth itu, kalau orang sakit dulu, coba ingat ya, kalau ibu-ibu habis melahirkan kan dibikinin kaldu ayam, suruh minum tuh kaldunya yang banyak. Supaya apa? Ya proteinnya segera bisa memulihkan kesehatan ibunya itu tadi. Nah begitu juga dengan anak ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, pembahasan bersama Dr. Tan, pakar kesehatan masyarakat, untuk menjelaskan terkait edukasi bagaimana sebetulnya pola konsumsi yang sehat pada anak dan juga gizi yang perlu diperhatikan seperti apa. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa bagi keluarga-keluarga, terutama keluarga muda ya, berilah pembiasaan kepada anak-anak untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi dengan pola gizi seimbang. Jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang bagaimana porsi piring itu dipenuhi ya, karbohidratnya sepertiga, kemudian proteinnya sepertiga, dan hewaninya sepertiga. Jadi bagaimana keluarga ini membiasakan dengan pola konsumsi yang sehat. Jadi tidak perlu mengkonsumsi makanan yang mahal, tetapi bagaimana kita memanfaatkan sumber makanan lokal, tetapi sumber makanan lokal itu dapat dikelola dan diolah sesuai dengan pemanfaatannya, dan dia bisa menggantikan kebutuhan gizi, protein, vitamin yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak kita. Jadi itu bagi saya untuk ibu-ibu sekalian ya, terutama ibu-ibu muda, tetaplah terus berjuang ya untuk memberikan kecukupan gizi kepada anak-anak kita. Tidak usah yang terlalu mahal, cukup dengan memanfaatkan sumber-sumber lokal yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.